Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara. Sekar Kedaton sangatlah sesuai dengan wujudnya yang memang cantik. Itulah dia Wiyat yang punya alasan untuk gelisah. Benda bernama cermin yang mampu memantulkan wujudnya lebih nyata dan lebih sempurna daripada permukaan jambak yang penuh air membuat hatinya gelisah. Bukan cermin itu yang membuatnya resah, tetapi orang yang menghadiahi benda itu. Dan emban yang bersimpuh di depannya menatap Sekar Kedaton dengan cemas. Ia layak cemas karena telah membunyikan sebuah keterangan yang penting. Emban itu tidak mengatakan siapa pemberi cermin itu sebenarnya. Sudah lama ia pergi. Sekar Kedaton mempertegas emban di depannya menyembah. Belum lama Tuan Putri, jawabnya. Dengan berjalan kaki mungkin baru saja melintas pintu gerbang Purwakarta. Masih belum jauh. Sekar Kedaton mondar-mandir tak tahu bagaimana harus mengambil sikap. Namun sebuah tindakan memang harus diambil. Apakah dengan membiarkan orang itu pergi atau menyusulnya ke depan Sekar Kedaton dihadapkan pada kenyataan. Lelaki yang kini menjadi suaminya apakah akan dikuasainya sendiri atau dimiliki berbagi dengan orang lain? Sekar Kedaton memutuskan mengambil salah satu di antaranya. Maka sejenak kemudian dari halaman belakang istana berderap seekor kuda yang berlari kencang. Para prajurit tak tahu siapa orang berkuda yang berpacu bagi kekurangan waktu itu. Atau bila prajurit itu tahu penunggang kuda itu adalah dia Wiyat, apalah yang bisa dilakukan. Matahari di barat sangat benderang menyilaukan mata. Namun dia Wiyat tak peduli debu mengepul tebal sekitar Sekar Kedaton melintas Purwakarta. Sekar Kedaton tak peduli meski beberapa prajurit penjaga gerbang berteriak-teriak meminta berhenti. Nun jauh di barat setelah melintas Purwakarta, dia Wiyat akhirnya melihat dua orang yang berjalan kaki berdampingan. Dia Wiyat yang akhirnya berhasil menandai orang itu. Benar. Duku membayang di kaki langit. Duku sekali lagi membungkus Majapahit. Ada banyak hal yang dicatat Pancaksara. Banyak sekali kesedihan kali ini terjadi bagi punglawan peristiwa pembila belas tahun yang lalu, yang ditulis berdasarkan yang dituturkan ayahnya. Semenaka karena ketika peristiwa itu terjadi, Pancaksara masih belum bisa dibilang dewasa. Kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu, semua arah perhatiannya ditunjukkan dalam satu pandang ke Purwakarta yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas kering yang diderita Kertarajasa Jayawardhana. Segenap kawula yang mencintai rajanya memang amat berharap raja akan sembuh dan kembali memimpin negara menuju kejayaan yang lebih bercahaya dan cemerlang. Akan tetapi Hayang Widi mempunyai kehendak lain. Napas sang Prabu makin tersengal, tarikannya kian tersendat, kesadarannya makin berkurang seiring sakit yang diderita yang tak tersembuhkan. Para tabib yang didatangkan untuk menyembuhkan sang Prabu angkat tangan tanda menyerah. Kala Gemet yang kita itu masih bocah terdiri bersandar tiang sekar dan terlihat pucat. Sementara kegelisahan terbaca jelas dari wajah para ibundanya. Ibu Permaisuri Tribuanaswari menelungkup wajah di sudut pembaringan dengan tangan kanan tidak henti-hentinya membusai rambut ikal sang Prabu. Cinta Permaisuri kepada raja demikian besar dan mendalam, sehingga bayangan perpisahan yang akan terjadi demikian menakutkan. Bagaimana tidak? Perjalanan hidup yang dijalani bersama terlalu banyak menyimpan cerita. Dimulai ketika Singasari tidak bisa dipertahankan lagi akibat gempura Kediri di bawah Jayakatwang. Sang Prabu Kertanegara yang melihat negara mustahil dipertahankan menyerahkan keselamatan anak-anaknya kepada Raden Wijaya.
Pontang-panting Raden Wijaya mengatur penyelamatan, meloloskan diri. Lalu disusul perjuangan berikutnya yang tak kalah berat, mendirikan negara baru di tanah Tarik hingga akhirnya menjadi negara Majapahit yang bisa memberikan ketentraman dan kemakmuran kepada segenap rakyatnya. Terlalu banyak kenangan yang sulit dilupakan. Beku di sebelahnya Ibu Ratu Narendaduhita, duduk termangu dengan tatapan mata tak terlali dari laut muka suaminya. Pandangan matanya kosong, tidak bercahaya, dibalut cemas membayangkan perpisahan sejati akan terjadi. Di arah kaki sang Prabu, Ibu Ratu Prada Pramita berlinang air mata dan berulang kali menyeka pipi dalam upaya kerasnya berdamai dengan diri sendiri. Meski Ibu Ratu Pradaya Pramita telah berusaha mendamaikan diri, apa yang ia lakukan bukanlah pekerjaan yang gampang. Terbaca amat jelas kecemasan itu dari komat kami di mulutnya dan tangannya yang selalu gemetar. Berhadapan dengan Ibu Ratu Narendaduhita, Ibu Ratu Rajaptani Gayatri yang dalam setahun terakhir mempersiapkan diri menjadi seorang biksuni justru terlihat amat tenang, tidak tampak kesedihan di wajahnya. Ibu Ratu Gayatri sangat sadar bahwa pada dasarnya kematian merupakan pintu gerbang menuju nirwana yang kedatangannya tidak perlu ditangisi. Pada suatu tingkat kesadaran, kematian justru harus disambut dengan kebahagiaan. Toh kematian akan menimpa siapa saja, juga raja. Itu sebabnya Ibu Ratu Gayatri selalu menampakkan raut wajah yang sangat bersih. Raut muka ikhlas. Segenap abdi perempuan sangat dekat dengan Ibu Ratu Gayatri. Namun kedekatan itu berbau rasa amat hormat dan segan. Duduk bersembarangan dengan permaisuri Tribuanaswari, Setri Tunawehapura, tak bisa menghapus jejak kesedihan yang amat mendalam. Awal kisah perjalanan hidupnya yang memulai berasal dari Swarna Bumi, anak dari Prabu Maulia Warma Dewa yang negaranya ditaklukkan dan menjadi perumpamaan boyongan untuk kemudian diperistri oleh raja. Setidaknya dari suami yang lambat laun dicintainya itu terlahir keturunan yang sangat berpeluang menjadi raja karena merupakan satu-satunya anak lelaki konglomerat. Demikian besar cintanya kepada sang Prabu, cinta yang tumbuh sedikit demi sedikit lalu menjadi bergumpal-gumpal. Setri Tinuwangpura merasa amat pantas menemani sang Prabu menghadap sang Maha Pencipta, andai kata sakit yang dideritanya berjuang ke kematian. Pancaksara mencatat semua yang didongengkan ayahnya itu dan digugatkan ke berlembar-lembar rontan. Pancaksara juga mencatat warna kesedihan yang serupa yang terpancar dari wajah segenap kawula yang melakukan PP di alun-alun. Akan tetapi PP kali ini dilakukan justru untuk mendoakan kesembuhan rajanya yang sangat dikasihi, bukan PP yang dilatar unjuk rasa atau nama ketidakpuasan. Sedih itu sungguh bisa dibaca dari wajah-wajah gelisah, dari segala keluh kesah. Aku rela bertukar tempat. Kala itu seseorang terdengar berbicara. Biar aku sajalah yang menderita sakit sebagai penukar, asal sang Prabu sembuh. Dan ketika bende Ki Samudra dipukul berlalu, tangis sentak membuncah. Ayunan pada bende yang getar suaranya mampu menggapai sudut-sudut kota, merupakan isyarat yang sangat dipahami. Gelegar bende dengan nada satu demi satu, namun berjarak sedikit lama dari isyarat kebakaran merupakan pertanda sang Prabu mangkat. Semua orang yang mendengar isyarat itu merasa jenut jantungnya berhenti berdetak. Di balik pribadinya sang Prabu Kartajasa Jayawardhana yang ketika muda sangat dikenal dengan sebuah Raden Wijaya membeku. 4 dari 5 istrinya meledak tangis dan hanya Rajapatni Gayatri yang tidak menangis. Ratu Gayatri masih tetap dengan wajah sejuknya, dengan lembut berusaha menenangkan kakak-kakaknya dan berusaha mengatasi darah petak yang pingsan kehilangan kesadaran diri. Ratu Gayatri juga menghibur Kala Gemet yang terhenyak tersandar di dinding dengan mulut bergetar. Komat kami tak jelas mengucapkan apa. Pancaksara mencatat semua itu. Peristiwa itu terjadi tahun Saka
1231. Layon dimakamkan di dalam pura yang disebut pemakaman Antarpura. Sebagai penghormatan untuk didirikanlah arca Cina di dalam pura dan di Siwangi di Simpang. Beberapa hari kemudian Kala Gemet yang telah menyandang kedudukan sebagai Kumara Raja dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahandanya pada tahun 1309. Dendang duka di Tambangkara ngalangut karena Sang Prabu Sri Kertajaya Jayawardhana wafat. Raja Wilawatika itu dicandikan sebagai Siwa di Simpang dan sebagai Buddha di Antapura dengan arca perwujudan berbentuk Harihara dan Wisnu dan Siwa dalam satu arca. Hanya berselang beberapa tahun setelah itu, Kala Gemet kembali menahan sesuk di dada karena ibunda tercinta yang melahirkannya terkabul yang diinginkannya. Hayang Widi berkenaan mencabut nyawanya dan memberi kesempatan kepada Darapeta yang oleh suaminya diberi gelar Tri Tinuwang Pura menyusul ke alam langgeng. Setelah kematian itu, adakah kini pencandian yang sama harus disiapkan pula? Kini pada tahun 1328, hampir 20 tahun setelah kematian Prabu Wijaya atau 9 tahun setelah pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Berita itu masih disimpang siur dan belum diketahui kejelasannya. Namun berita itu tak kalah menyesakkan dada dibanding apa yang terjadi beberapa tahun lampau yang demikian sempurna dalam menyesakkan dada. Hal ini terjadi merupakan sisa-sisa ulah para Damar Putra Winesuka yang masih tertinggal jejak lukanya meski telah 9 tahun lewat melalui perbuatan Ratanca yang tidak bisa melupakan dendam lama. Pada tahun 1319, didorong oleh nafsunya untuk menjadi orang paling utama di Majapahit, Rakuti memimpin anak buahnya mengangkat senjata menyebabkan raja harus terusir ke Bendender, sebuah tempat yang sangat jauh dari ibu kota Majapahit, menusuk masuk ke wilayah pegunungan Kapur Utara. Pemberontakan yang dilakukan Rakuti menimbulkan penderitaan luar biasa. Perang menyebabkan banyak korban nyawa mati sia-sia, banyak istri yang mendadak menjadi janda, banyak anak kehilangan orang tuanya atau orang tua kehilangan anaknya. Kisah tentang perempuan diperkosa riuh terjadi di mana-mana. Beruntung keadaan kacau balau itu berhasil diredam. Pasukan Bayangkara memberi sumbangsi sangat besar dalam memberikan serangan balik yang sangat mematikan. Petualang sangat berdarah itu berakhir dengan kematian Rakuti dan segenap pengikutnya, Rawedang, Rabanyak, Rayuyu, dan Rapangsa tumpes tapis. Kecuali Ratanca yang pilih menyerah diri, peristiwa makar ini melambungkan nama Gajah Mada yang hanya menyandang pangkat pegel. Tetapi karena keberanian dan kecerdasan otaknya, mampu menyelamatkan raja dan Merabaya dan membalikannya ke tempat pimpinan negara. Istana yang dijarah telah dikembalikan kembali diduduki Sri Jaya Negara yang pada namanya melekat Abhiseka, Sri Sundra Pandadea Warman Maharaja Biseka Sri Wisnu Wangsa selama Nawasurya. Setelah Rakrian Kuti melakukan makar, Kala Gemet berjuang sekuat tenaga memulihkan luka-luka lama, bekerja keras menyembalikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Berita itu masih simpang siur karena belum ada keterangan resmi yang diberikan istana. Semua masih kabur. Kawula yang berkeruman di alun-alun, mereka yang berteduh di bawah rindangnya pohon, Barmasatna pohon tanjang, dan Kesna yang berjajar di sepanjang jalan, atau yang sambil duduk di sudut alun-alun, sibuk menduga dengan sabar tetapi menunggu bagaimana kabar terakhir raja mereka. Awalnya tersebar berita Kala Gemet, Sri Jaya Negara jatuh sakit dengan jenis sakti yang di luar biasa. Kasak kusuk yang berkembang sakti yang diderita Jaya Negara hanya berupa bisul, namun bisul itu mengeram di pantat sang Prabu sehingga sang mengganggu duduk dan tidurnya. Rakyat Tanca yang diimpun Rakrean Tanca yang sambil tahun berakhir menekuk wajah amat dalam.
Kepadanya dipercaya tugas mengobati sang Prabu, membebaskannya dari penderitaan yang mengganggu ketenangan duduknya, membebaskan dari sakit yang berkepanjangan. Akan tetapi Ratanca, orang yang dianggap paling mumpuni dalam olah pengobatan, menafikan kesempatan yang diberikan kepadanya. Oleh sebuah alasan, Rakyan Tanca sangat membenci Jayanegara. Maka ketika itu dia diundang ke istana, diminta mengobati raja. Digunakan kesempatan itu untuk menendangkan tembang kematian. Bukan ramuan obat yang diminumkan kepada Sri Jayanegara, tetapi racun yang amat mematikan. Jayanegara mengelihat kesakitan dan itu sudah menjadi alasan yang amat kuat bagi Gajah Mada untuk membenamkan senjata tepat ke jantung Rakyan Tanca. Terhenak Ratanca yang memang dengan sengaja menunggu kematiannya. Kematian yang disambut dengan tersenyum. Prajurit muda yang sebenarnya menyimpan masa depan cerah itu menghadang Sekara dengan mendekap gegas keris yang membenam tepat di tengah dadanya, merobek sebagian otot-otot yang menyikat jantungnya, sekaligus menebarkan kekuatan racun yang mengalir mengikuti darah. Ratanca memejamkan dengan tubuh jatuh terduduk di bawah pandangan negeri dari mereka hadir di ruangan itu. Ratanca sekali lagi tersenyum. Yang diarahkan senyum merasa itu kepada Diawita yang berdiri berdampingan dengan calon suaminya. Diawita sangat memahami apa makna senyum dan tatapan mata yang dilontarkan. Ratanca kepalanya sebuah ungkapan perasaan yang membuatnya kebingungan sebagai Diawiyat. Tidak berhasil memahami perasaan apa sebenarnya yang bersembunyi jauh di lipatan hatinya, karena terlalu sulit melupakan wajah tampan itu. Mengapa pula Rakyan Tanca selalu menyelimat di mimpi-mimpi? Mengapa pula ia sering merasa rindu kepadanya? Sekarat yang dialami laki-laki itu secara nyata menimbulkan rasa nyeri di kedalaman kalabunya. Lelaki itu Damar putra Winisuka. Rakyan Tanca mulai memejamkan mata. Ratanca sadar kematian akan segera tiba. Tetapi Ratanca telaten menunggu kedatangannya. Ratanca yang merasa masih menyimpan kekuatan segera memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menggoyang-goyangkan keris di genggamnya tangannya supaya mempercepat sekaratnya. Lirikan mesra kembali dilontarkan kepada kekasih pujaan hatinya. Juga dilontarkan pandangannya redup itu kepada Gajah Mada yang berdiri membeku di depannya. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada kata-kata yang kurang tepat. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.